Hasil-hasil Piala Asia U23, Juventus ditahan imbang Cagliari. Mesut Ozil kritik Barcelona menjelang El Clasico. Ajax tempatkan Xavi sebagai kandidat utama. Vitesse diganjar pengurangan 18 poin. Asia U23 2024 telah menuntaskan laga matchday kedua di grup B dan C. Jepang dan Korea Selatan amankan tiket ke fase gugur. Sedangkan Thailand dibantai Arab Saudi pada laga grup C di Khalifa International Stadium Jumat 19 April. Abdullah Radif menjadi bintang kemenangan Green Falcon dengan torehan hat-tricknya. Dua gol lainnya di laga ini lahir lewat Aiman Yahya dan Ahmad Mazan. Di laga lain, Irak menang 4-2 atas Tajikistan. Dengan hasil ini, Arab Saudi memuncaki grup C dengan 6 angka. Thailand dan Irak di posisi kedua dan ketiga dengan 3 angka. Juventus harus bersusah payah untuk mengamankan hasil imbang dalam duel kontra Cagliari di Serie A 2023-24 Sabtu 20 April dini hari WIB. Laga berakhir dengan skor 2-2. Cagliari unggul 2 gol lebih dahulu. Gianluca Gaetano di menit 30 dan Yeremina di menit 36 membawa Cagliari unggul 2-0. Menariknya, kedua gol sama-sama datang dari titik putih. Juve lantas bangkit di babak kedua. Dusan Vlahovic mencetak gol penting di menit ke-61. Setelahnya Juve terus mengurung tuan rumah sampai memaksa Alberto Docena di menit 87 membuat gol bunuh diri. Alejandro Garnacho menunjukkan sikap saat performanya disorot Erik ten Hag usai Manchester United imbang lawan Bournemouth. Menurut ten Hag, Garnacho disebut sudah minta maaf. Hal itu disampaikan ten Hag jelang laga semifinal Piala FA kontra Coventry City. Alejandro itu pemain yang masih muda, harus belajar banyak. Dia sudah meminta maaf atas hal itu dan setelahnya kami beranjak. Kiper Aston Villa, Emi Martinez akan diskors untuk pertandingan leg pertama semifinal Liga Konferensi Eropa melawan Olympiakos. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Martinez mendapat 2 kartu kuning pada leg kedua perempat final Liga Konferensi Eropa hari Kamis melawan Lille, tetapi tidak dikeluarkan dari lapangan. Selain 2 kartu kuning di leg kedua kemarin, Martinez sebenarnya juga sudah mengantongi kartu kuning di leg pertama kontra Lille. AS Roma pada Jumat mengkritik keputusan Serie A untuk melanjutkan 18 menit terakhir laga mereka versus Udinese yang ditangguhkan setelah bek Evan Dika kolaps di lapangan pada 25 April. Dua tim akan berkumpul pada pukul 20 waktu lokal di Udine pada malam itu untuk menyelesaikan laga pekan lalu saat Serie A menerapkan regulasi yang menyatakan pertandingan yang terganggu harus selesai dalam waktu 15 hari setelah duel dihentikan. Tetapi Roma ingin pertandingan selesai pada pertengahan Mei, mengingat jadwal padat mereka di kompetisi domestik dan Eropa. Kapten Real Madrid Nacho Fernandes membuat keputusan untuk tinggalkan klub pada akhir musim setelah mendapat tawaran dari Inter Milan. Menurut Football Italia, pemain Spanyol itu kini memilih untuk minggat dari kampung halamannya untuk mengejar babak baru dan telah memberitahu manajemen tentang keputusannya untuk pergi pada akhir musim ini. Kontrak Nacho dengan Madrid akan habis pada akhir musim dan masa depannya telah menjadi spekulasi selama beberapa tahun. Pelatih Barcelona yang akan keluar, Xavi Hernandez, sedang didapuk untuk segera pindah ke raksasa Belanda, Ajax. Ajax berencana melakukan perubahan besar menjelang musim 2024-25 setelah gagal lolos ke kualifikasi Liga Champions. Sesuai kabar terkini dari Football Espanya, klub bertekad mendatangkan Xavi untuk menggantikan John Van Schip dan mantan gelandang Spanyol itu dipandang sebagai kandidat ideal untuk menghidupkan kembali peruntungan mereka. Ex-gelandang serang Real Madrid dan ikon klub Mesut Ozil melepaskan kritikan ke arah Barcelona menjelang El Clasico hari Minggu. Dalam wawancaranya, Mesut Ozil mengaku persaingan El Clasico tak lagi sekuat dulu karena Barcelona terpuruk dalam beberapa waktu terakhir. Ozil mengklaim bahwa Barcelona harus melihat diri mereka sendiri daripada terus-menerus mengeluh tentang wasit, mengacu pada komentar masa lalu yang dibuat oleh Xavi dan Juan Laporta. Bayern Munchen telah banyak dikaitkan dengan bek tengah Barcelona, Ronald Araujo, dalam beberapa bulan terakhir. Namun raksasa Bavaria juga menanyakan ketersediaan bintang top Blaugrana lainnya, yakni Frenkie de Jong. Gelandang asal Belanda ini telah dikaitkan dengan kepergiannya dalam beberapa kesempatan, namun sejauh ini ia bersikukuh bahwa ia akan bertahan di Catalan. Belum dapat dipastikan apakah Barca juga akan menjual de Jong musim panas ini.
Setelah menganggur sejak 2021, Zinedine Zidane kabarnya akan kembali bekerja sebagai pelatih klub profesional. Menurut laporan Goal International dan Football Espanya, pelatih asal Prancis itu akan menukangi Bayern Munich per musim 2024-25. Zidane kabarnya sudah mengadakan diskusi internal dengan manajemen Bayern Munich. Meski begitu, belum ada dokumen resmi yang ditandatangani ex-gelandang Juventus tersebut. Klub historis Liga Belanda, Vitesse Arnhem, dikenai pemotongan poin masif 18 poin oleh KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda pada Jumat 19 April. Vitesse harus menerima hukuman tersebut setelah Komite Lisensi Independen KNVB menilai bahwa klub tersebut secara berulang gagal memenuhi keperluan regulasi lisensi Liga Belanda. Pengurangan poin tersebut membuat klub ini berada di dasar klasemen Liga Belanda dengan minus 1 poin. Ini menjadi degradasi pertama mereka setelah 35 tahun. Pep Guardiola mengatakan Cole Palmer mencoba meninggalkan Manchester City selama 2 musim sebelum bergabung dengan The Blues Chelsea. Pep mengangkat bahu ketika ditanya apakah membiarkan Palmer pindah adalah suatu kesalahan. Tetapi mengatakan bintang berumur 21 tahun itu ingin meninggalkan Etihad jauh sebelum dia hijrah ke Chelsea. Pep sangat mengerti keputusan Palmer pergi karena jarang mendapat menit bermain di City. Raksasa Liga Inggris Manchester United mengumumkan kedatangan Jason Wilcox sebagai direktur teknik klub baru pada Sabtu 20 April dini hari WIB. Sebelum ini Jason Wilcox menjabat sebagai direktur sepak bola di Southampton. United punya harapan tinggi bahwa kehadiran Wilcox dapat membantu klub ke era baru di bawah pengawasan Sir Jim Ratcliffe dan grup Ineos-nya yang mengendalikan operasi sepak bola di kubu Old Trafford. Gelandang Bayer Leverkusen Granit Xhaka mendoakan bekas klubnya Arsenal agar sukses. Xhaka menegaskan bahwa Arsenal masih dapat memenangkan gelar Premier League musim ini meskipun mereka kalah dari Aston Villa akhir pekan lalu. Dapatkah Arsenal memenangkan gelar? Saya berharap demikian karena tim, staf, dan klub sepak bola juga berhak memenangkan trofi, kata Xhaka. Ketidakhadiran Cristiano Ronaldo tidak mempengaruhi Al Nassr. The Global Club melanjutkan tren kemenangannya di Liga Arab Saudi usai menumpas Al Fayha 3-1 di Stadion Al Awal Park, Jumat 19 April 2024. Pada laga ini, Mane menyumbang sepasang gol pada laga ini. Dengan 3 poin tambahan ini, Al Nassr bergeming di peringkat kedua klasemen Liga Arab Saudi. Al Nassr mengoleksi 68 poin dari 28 pertandingan, masih tertinggal 9 poin dari Al Hilal di puncak, sedangkan kompetisi hanya tersisa 6 laga. Liverpool tersingkir dari Liga Eropa. Manajer The Reds Jurgen Klopp pun meminta para pemain habis-habisan mengejar gelar Liga Inggris. Liga Inggris jadi satu-satunya trofi yang bisa dikejar. Setelah Liverpool belum lama ini juga sudah tersingkir di Piala FA. Klopp meminta anak asuhnya untuk mati-matian di sisa 6 pekan Liga Inggris demi gelar juara Liga. Liverpool kini di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 71 poin dari 32 laga. Selisih 2 angka dari City di puncak dan selisih gol dari Arsenal. Dalam adu penalti lawan Madrid, tendangan Bernardo Silva dari jarak 12 yard dengan mudah diselamatkan oleh kiper Andre Lunin yang nyaris tidak perlu bergerak untuk menghentikannya. Usai pertandingan, Marco van Basten mengkritik keras gaya penalti pemain Portugal itu. Andai kita berbicara tentang penalti yang diambil dengan buruk, maka itu adalah contoh pengambilan penalti buruk. Pada hari Selasa, Luis Enrique mengalahkan mantan klubnya Barcelona saat ia membawa PSG ke semifinal Liga Champions dengan mengalahkan tim Katalan. Dengan kepergian Xavi Hernandez di akhir musim, Barcelona bisa mendapatkan Enrique kembali ke ruang ganti mereka. Namun menurut Tricat Show Barca Reserva, dia tertarik untuk kembali ke raksasa Katalan. Namun, Enrique tidak akan dipertimbangkan oleh Barcelona untuk musim panas ini karena ia memiliki kontrak dengan PSG hingga 2025. Manchester City dilaporkan mengincar pemain berusia 21 tahun Jamal Musiala. Tetapi menurut reporter Sky Germany Florian Plettenberg, dia tidak akan dijual pada musim panas mendatang. Plettenberg menambahkan bahwa Musiala menjadi incaran banyak pihak dan dia sendiri ingin mengetahui siapa yang akan menjadi pelatih baru Bayern di akhir musim. Tak hanya Manchester City, Chelsea juga memantau situasi pemain internasional Jerman itu. Mantan bintang timnas Jerman, Bastian Schweinsteiger, bicara soal pengalamannya dilatih Jose Mourinho. Bastian mengatakan Jose Mourinho melarangnya masuk ruang ganti tim utama tanpa penjelasan ketika dia berada di Manchester United mengawali pengasingan selama berbulan-bulan.
Schweinsteiger hanya mencatatkan 3 penampilan musim itu pada tahun 2016-2017 dan bergabung dengan Chicago Fire di MLS pada musim semi berikutnya. Dia akhirnya pensiun pada Oktober 2019. Arsenal dikabarkan telah menyiapkan anggaran ratusan juta pounds untuk memboyong penyerang Newcastle United Alexander Isak dan gelandang Crystal Palace Michael Olise. Menurut laporan Goal pada Jumat 19 April, harga kedua pemain ini diperkirakan 165 juta pounds. Isak dibanderol 100 juta pounds, sementara Olise 65 juta pounds. Selain keduanya, tim Meriam London juga mengawasi penyerang Sporting Lisbon yakni Victor Gyökeres dan striker RB Leipzig yakni Benjamin Sesko. Dilansir Goal, Liverpool dan Manchester United bersaing untuk mendapatkan wonderkid Barcelona, Mikhail Faye. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa meski ada ketertarikan, Barcelona ingin mempertahankan pemuda 19 tahun itu di klub hingga musim panas ini dan juga akan memberinya promosi ke tim utama bersama bos Barcelona B, Rafa Marquez. Sebelumnya, hari ini dilaporkan oleh Sport bahwa Direktur Olahraga Barcelona Deco bertemu dengan agen Faye, Miquel Olmo, mengenai kenaikan gaji untuk sang pemain ketika ia pindah ke tim utama. Komentar Max Allegri dalam konferensi persnya dibaca oleh beberapa orang sebagai serangan terhadap Juventus atas strategi transfer Januari mereka. Calcio Mercato melihat ini sebagai kecaman langsung terhadap Direktur Cristiano Giuntoli dan hierarki karena memilih berinvestasi pada pemain yang jarang digunakan Allegri. Misalnya Thiago Jallo. Thiago Jallo diburu oleh rivalnya Inter dengan harga 5,1 juta euro plus tambahan 2 juta euro. Namun mantan bek Lille ini belum pernah bermain 1 menit pun untuk Bianconeri. Pada hari Kamis, tanggal pertandingan semifinal Liga Champions Los Blancos dengan Bayern Munchen diumumkan. Leg pertama berlangsung di Allianz Arena pada 30 Mei dan leg kedua 7 hari kemudian. Madrid lantas meminta untuk menunda perjalanan mereka ke Real Sociedad yang telah dijadwalkan pada tanggal 27 April untuk memberikan 1 hari istirahat dan persiapan tambahan sebelum perjalanan ke Munchen. La Liga telah memenuhi permintaan Real Madrid untuk memajukan pertandingan pekan 33 tersebut 1 hari dari jadwal semula. Pelatih kepala veteran David Moyes kemungkinan besar akan meninggalkan West Ham pada akhir musim. Moyes mendapat banyak tekanan dari pendukung The Hammers karena gaya permainan mereka yang buruk. Berdasarkan kabar Tribal Football, klub mungkin siap melakukan perubahan. Dengan bos Bayern Munchen Thomas Tuchel menjadi targetnya. Pelatih Jerman itu akan meninggalkan Bayern pada akhir musim dan belum menerima tawaran besar.